Bapak dan keluarga yang bersedia menggelar kloso untuk agenda pada malam hari ini. Saya kira demikian saja untuk menyingkat waktu agar nanti bisa segera dimulai agenda pada malam hari ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak dan marilah kita nanti belajar bersama-sama yang akan dipandu oleh Bu Ismu dan Pak Fitri. Kemudian sama sekali tidak bereaksi terhadap rangsangan yang diberikan yang membuat dia sakit. Yang ketiga, tidak tampak lagi gerak refleks dari otot-otot. Kemudian catatan EEG tadi brain dead. Kemudian tandanya memucat, dingin, akibat seluruh kegiatan metabolisme sel sudah berhenti. Kemudian bagaimana kepastian meninggal itu? Kepastian meninggal itu yaitu setelah proses kematian klinis diikuti dengan proses kematian kimiawi atau enzim mikrobiologi, yaitu dengan menyeluruh sel-sel tubuh alat dalam itu akan mengalami proses itu sehingga tubuh akan dingin, ada bercak-bercak kematian pada kulit, biasanya biru-biru. Itu biasanya terjadi di bagian dulu, ada bercak-bercak kematian, pelenong-pelenong biru gitu. Kemudian sendi-sendi kaku, dan proses mikrobiologisnya yaitu terjadi setelah kematian itu terjadi 24 jam berikutnya. Kemudian himbauannya, jenazah walaupun orang itu sudah meninggal, kita tetap harus menghargai jenazah tersebut. Seakan-akan kita seandainya mau mengerjakan sesuatu, kita ajak supaya kita tetap menghargai dari jenazah tersebut. Dari Pancasila dan B45, almarhum harus tetap mendapat perlakuan yang layak, hormat, dan penuh rasa kemanusiaan. Itu yang setelah kita mengetahui bahwa orang itu benar-benar sudah meninggal. Kemudian memandikan jenazah. Memandikan jenazah sebelum kaki dan muka. Pertama kali mesti muka dulu ya. Yang dibersihkan muka dulu, kemudian tangan kiri kanan, kaki kiri kanan. Kemudian badan. Setelah itu bahan terakhir baru yang 1%, itu nanti terakhir. Setelah diserikan gitu, kemudian miring ke kiri atau miring ke kanan, salah satu miring, belakang disabun, dan kita guyur lagi sampai bersih. Kemudian miring ke, kalau tadi miring ke kiri, kemudian miring ke kanan. Miring ke kanan juga kita sabun dan kita guyur. Setelah selesai dalam posisi terlentang, itu yang 1% dengan yang bawah. Jadi yang kalau bapak-bapak biasanya hem dulu, baru celana dalam, kemudian celana panjang, hem dimasukkan, baru ditutup resletingnya, atau terakhir kalau ngaduk jas ya dipakai jas. Jadi kalau
dipakaikan bebet itu juga seperti ibu-ibu tadi. Ini cuma saya mau yang saya tanyakan. Jadi saat memandikan jenazah itu biasanya yang saya tahu tadi itu biasanya cok apa ya keluarga seperti anak terus cucu itu ikut boleh ikut memandikan misalnya nyaburi gitu. Jadi dari pihak keluarga apakah juga ikut Ikut aktif. memandikan biasa kan Iya. gitu kamu anaknya Pasien perdarahan otak itu terjadi perdarahan dari mulut, hidung, dan telinga. Nah, itu gunanya kita mempunyai pinset. Kita mempunyai pinsetnya harus ditumpuk. Nah, ini kita pakai ambil kapas, kita masukkan kapas di hidung, di telinga, dan di mulut. Kita masukkan kapas. Syukur-syukur ada kapas lemak. Tetapi jarang kita punya kapas lemak. Yang punya kapas lemak itu rumah sakit. Kita pakai kapas biasa tidak apa-apa. Kita masukkan hidung, telinga, dan mulut. Tetapi misalnya jenazah itu muntah, ya Pak. Ada kan jenazah yang muntah mengeluarkan cairan lewat mulut, tapi dalam komposisi yang banyak. Kita menggunakan sonde. Sonde itu selang yang kita masukkan lewat hidung. Kita ukur panjangnya dari apa? Kira-kira lambung sampai ke hidung kita masukkan. Setelah itu selang ini kita tuangkan ke bawah gitu dengan harapan supaya cairan itu lewat selang ini. Kemudian lewat selang, setelah tidak keluar lagi, selangnya kita angkat. Dan hidung tadi tetap dimasuki kapas supaya tidak keluar cairan. Itu apabila kita menghadapi jenazah yang baik mengeluarkan cairan maupun mengeluarkan darah. Kalau kita jijik, nggak tahan, kita sudah pakai waslap tapi rasanya tangan kiri sih boleh memakai handskun. Di sini saya siapkan handskun ada, masker ada, kemudian ini ada apa? Setanggi itu cendana itu untuk ditaruh di dalam peti supaya tidak berbau. Tetapi memang kita sering menaruh di dalam peti itu kapur barus. Kita taruh kapur barus dengan harapan supaya tidak dalam merawat jenazah. Terima kasih. Pertama, kalau kita memakaikan pakaian itu terus saja sudah agak kaku. Alat pertama ya, saya itu sudah kaku, itu kita berikan cuka di siku-siku dan di sini, atau air hangat yang dikasih garam supaya apa? Supaya lemes. Kemudian kalau baju itu tidak cukup, seandainya hem tapi tidak cukup, boleh disobek bagian belakang, disobek gitu, nanti kan ini akan melebar, jadi ini tetap cukup. Kalau celana itu biasanya kita sobek yang bagian bawah dengan harapan ini tetap utuh pakai celana, tetapi yang sebelah sana sobek. Itu cara mengatasinya. Monggo, ada lagi atau belum puas? Puas sudah. Saya sedikit imajinasi. Tapi itu pernah ada yang terjadi. Misalkan sudah dimasukkan, selesai, sudah dikasih makan, selesai. Tahu yaitu melirik
ke arah kita. Satu. Terus dia megang tangan kita. Tahu-tahu dia hidup. Apa yang kita lakukan? Coba. Kalau itu ya, tadi saya sudah matur, kita pastikan. Ketika merias jenazah, satu yang pasti kita punya empati. Seolah-olah itu adalah diri kita yang kita akan pergi menghadap Bapa. Jadi supaya kita pun pengennya juga kalau mau pergi ke gereja kita dandan cantik, secantik-cantiknya, pakai baju pesta gitu ya. Atau kalau bapak-bapak ya pakai jas biar ganteng. Gitu. Jadi dari situ kita akan lihat bahwa yang pertama, kalau saya sendiri belum berani ngajak ngendikan Bu, masih takut. Jadi ketika sebelum praktek di rumah sakit itu saya cuma melihat bahwa yang kita pastikan kondisi area wajahnya ini kita bersihkan. Kita bersihkan, terkadang kalau pasien ICU atau pasien apa kan banyak isolasi atau mungkin ada bekas-bekas alat yang dipasang. Jadi itu kita bersihkan biar kondisi kulitnya bersih. Dari situ seperti kita merias diri sendiri, kita pastikan mulut dulu. Dari mulut bahwa mulut bisa menutup dengan sempurna atau tidak. Pengecualian untuk mulut nanti bisa dibantu dengan isolasi di bagian akhir. Namun di awal kita pastikan bahwa mulut bisa menutup sempurna atau tidak, lalu memakai gigi palsu atau tidak, ada giginya atau tidak. Jadi ketika tidak ada gigi, maka bisa diberi bantuan dengan kapas seperti yang disampaikan Bu Ismu tadi. Kita beri bantuan dengan kapas supaya kelihatan cantik dan ganteng ya. Jadi tidak pucat, tidak apa ya, melewat jadi tidak peot. Itu. Kemudian setelah itu jika itu tadi yang terjadi, maka bagian telinga, hidung dan mulut sudah full ya dengan kapas. Kemudian bila kita cukup mengenal beliau, kita pastikan bahwa biasanya beliau make upnya seperti apa. Apakah terbiasa make up yang cerah, yang menor seperti kita bilang, atau terbiasa soft. Nah, jangan sampai kalau kita mengenal beliau biasa make upnya soft, natural, kita gunakan yang cerah. Jadi orang nanya kok tadi gini ya, gitu. Itu juga salah satu hal yang kita perhatikan. Kemudian kalau kita sudah pastikan bahwa wajah, kulit itu bersih, kita mulai dengan pembersih. Tadi oh sudah dibersihkan tadi ya. Nah, lalu kita lapisi dengan foundation. Foundationnya untuk benar ini. Nah, seperti biasa kita dandan untuk diri kita sendiri, kita kasih foundation supaya kelihatan kinclong. Lalu setelah diberi foundation, kita bersihkan. Oh ya, tadi wajah itu juga bisa dibantu dari kalau tadi pakai alkohol ya Bu, bisa pakai alkohol atau dengan air hangat bisa. Namun sudah, kemudian setelah dilapisi foundation, kita kasih bedak. Setelah dibedaki biar cantik, kita kasih bisa dengan pensil alis atau bedaknya upayakan yang berwarna pink atau jambon Ibu. Nah, ketika warnanya pink tujuannya adalah ini tidak membuat pucat jenazah yang kita rias. Itu. Lalu tadi dilengkapi dengan celak, kemudian eyeshadow juga penting untuk jenazah putri. Kalau jenazah pria saya rasa tidak perlu ya. Kemudian sampailah kita ke lipstick. Nah, ketika lipstick itu ada bedanya jenazah pria dan jenazah wanita. Untuk jenazah wanita kita biasa pakai yang pink supaya natural. Kemudian untuk jenazah pria itu juga penting diberi lipstick, namun setelah itu dihapus. Jadi cuma kelihatan kelihatan tidak pucat, tidak kelihatan lipstikan, tapi hanya membantu jenazah pria itu tidak nampak pucat. Kemudian
wajah pria juga bisa banyak pengecualiannya. Pria dan wanita itu berada pada ini riasan eyeshadow, juga riasan pensil alis gitu. Kalau lipstick hanya tadi perlakuannya setelah di lipstick dihapus, jadi biar hanya kelihatan soft. Tuh, kemudian terkait dengan sanggul, kalau tadi sudah dijelaskan Bu Ismu, untuk sanggul tidak perlu jika tidak keluarga yang meminta. Tapi kalau keluarga yang meminta, kita juga bisa bantu dengan hairspray supaya dari bawah sini sanggulnya itu kelihatan bagus. Kalau tanpa hairspray mesti lepek gitu ya. Kemudian kalau misalnya jenazah itu seorang ibu rambutnya panjang, nah berarti kita kepang dulu. Setelah dikepang baru disanggulkan. Kemudian jepit rambut juga bisa menolong, dan hairspray tadi ya. Kemudian jenazah sudah cantik, sudah ganteng, kita bawa ke, sudah dikasih baju, sudah diberi baju, kita bawa ke peti jenazah. Baru setelah itu kita beri hiasan bunga-bunga di sekitar jenazahnya, di peti, di bagian samping-samping. Bunga-bunga memang sengaja dihias setelah ada jenazahnya. Kalau sebelum jenazah biasanya akan rusak ketika kita masukkan jenazah. Lalu kalau memang itu dirasa perlu, kita biasa suntikan formalin supaya jenazah itu bisa sedikit awet. Pengecualian seperti kasusnya pasien-pasien CA atau pasien yang diindikakan Bu Ismu tadi, pasien yang mengalami perdarahan, seperti yang supaya membantu darahnya tidak mengalir terlalu deras atau cairannya itu, kalau di rumah sakit kami beri suntikan formalin, jadi biar lebih pembusukannya lebih lamban gitu. Kemudian kenapa kami tidak berikan kopi di peti? Tujuannya adalah supaya tidak kotor. Jadi cukup kapur baru saja, dan tadi blunyu-blunyunan tadi ya itu. Jadi yang penting, kalau kami kenapa nggak kasih kopi, karena jenazahnya kelihatan kotor. Mungkin kalau kopi bisa di sininya, di bagian kaki-kakinya. Kalau di peti jenazahnya cukup kapur barus. Jadi biar jenazahnya sudah wangi, aroma jenazah itu kita bantu mengurangi dengan kapur barus. Seperti itu. Kemudian nanti perlengkapannya untuk merias jenazah tadi yang perlu kita pakai sekali lagi adalah rosario, tinggal kelengkapan-kelengkapannya. Kan sudah ganteng, sudah cantik, sudah diposisikan tangannya berdoa gitu. Posisi tangan berdoa. Kalau kita umat Katolik biasanya diberi rosario, Alkitab gitu. Jadi segala sesuatunya setelah dipeti, kelengkapan segera disampaikan, kaos tangan juga, kaos kaki, sepatu. Biasa sepatu tidak sampai masuk sampai ke mana? Paling belakang tumit ini, biasanya cuma dicantolkan. Kenapa ya? Mempermudah aja Pak. Terkadang kayak tadi yang ditanyakan Bu Dwi, jenazahnya kan biasanya sudah membesar, ada cairannya, jadi sudah sesak. Jadi kita cuma sampaikan di atasnya ini diberi sepatu, dan kaos kaki masih kemungkinan bisa. Tetapi kalau sepatu biasanya agak kesusahan Pak, jadi hanya diberikan di atasnya. Lebih baik pakai slop gitu. Oh anjay, ya, slop bisa, ide bagus Pak. Ya slop bisa, cuman terkadang kalau keluarga tidak memiliki, itu harus beli kan kasihan Pak. Kita terkadang hanya ada yang dimiliki keluarga yang biasa dipakai jenazah, kita berikan ke jenazahnya. Gitu, mungkin itu saja tambahannya. Memberikan keterangan tadi bahwa jenazah itu disuntik formalin biar lebih awet. Itu biasanya kan kalau meninggal di rumah sakit. Kalau meninggal di rumah, dulu seperti pengalaman bapak saya, kalau di tempat kita kan tidak terburu-buru untuk dimakamkan, kadang kan harus menunggu besok paginya, gitu seperti itu. Nah itu kan keluar cairan, karena memang tidak diawetkan ya Bu. Jadi 24 jam itu sudah kadang keluar cairan dari mulutnya, warnanya oranye gitu ya. Tidak tahu itu darah atau apa, kami kan sama sekali nggak tahu, tapi jadi mengotori pakaiannya gitu ya. Apakah kalau di rumah itu kita bisa mengajukan untuk menyuntik formalin jenazah seperti itu? Terima kasih. Tidak tahu.
Tapi yang mau masukkan itu kadang-kadang takut. Gitu loh. Kemarin itu pokoknya Ini ada Pia satu hadir, Dek Caroline. Nanti Dek Caroline milih pengen yang mana? Maju dulu ya. Ya, siapkan dulu minumnya. Terus ke sini ya. Hati-hati. Nama Ketua Tim Mangrove Tiloyo Lingkungan Santo Bonaventura. Nama lengkap. Oh, Bu Toko. Bu Parwati, beres ya. Iya, benar Pak Mur? Teres. Beres. Monggo Bu Parwati nyertakan yang mana? Monggo Bu Parwati. Silakan Bu. Sambil nyanyi kasih juga boleh. Sambil nyanyi. boleh karaokean sebentar. Oh, iya. Karaokean ini. Tapi saya lagunya lagu lama-lama. Boleh. Boleh Bu. Ambilnya.